Pada episode sebelumnya, kita membahas mengapa pemimpin tidak boleh menjadi penumpang di era AI. Kita melihat bahwa teknologi yang semakin canggih dapat membuat manusia tanpa sadar menyerahkan terlalu banyak kendali kepada sistem. Dashboard memberi jawaban cepat, algoritma memberi rekomendasi yang terlihat sangat logis, dan perlahan proses berpikir manusia mulai tergantikan oleh proses otomatis. Namun, kepemimpinan menuntut sesuatu yang berbeda. Pemimpin tidak bisa sekadar mengikuti arah yang diberikan oleh teknologi. Ia harus tetap sadar, tetap terlibat, dan tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, karena konsekuensi dari keputusan tersebut tetap akan dirasakan oleh manusia. Namun setelah seorang pemimpin berhasil menghindari jebakan menjadi penumpang, muncul kesalahpahaman lain yang sering terjadi dalam kepemimpinan, terutama di era yang bergerak sangat cepat seperti sekarang. Kesalahpahaman antara keberanian dan kenekatan, antara pemimpin yang benar-benar memahami risiko dan pemimpin yang justru terpacu oleh sensasi mengambil keputusan ekstrim. Di episode ini, kita akan membahas mengapa kepemimpinan bukan tentang menjadi daredevil, tetapi tentang menjadi kapten. Dalam dunia penerbangan, keberanian tidak diukur dari seberapa ekstrem manuver yang dilakukan oleh seorang pilot. Pilot tidak dihargai karena melakukan aksi paling berani atau paling dramatis. Mereka dihargai karena mampu membawa pesawat dan seluruh penumpangnya sampai di tujuan dengan selamat. Dalam banyak kasus, penerbangan terbaik justru adalah penerbangan yang terasa sangat biasa, stabil, tenang, dan tanpa drama. Kapten yang baik dikenal bukan karena keberaniannya mengambil risiko, tetapi karena ketenangannya memegang kendali. Ia tidak terpancing oleh situasi yang menegangkan. Ia tidak merasa perlu menunjukkan kemampuan di hadapan kru atau penumpang. Ia juga tidak mengambil keputusan hanya untuk membuktikan bahwa ia mampu menghadapi risiko. Keberanian seorang kapten justru terlihat dari kemampuannya menahan diri, dari kemampuannya menjaga stabilitas ketika situasi mendorong reaksi cepat. Dalam dunia kepemimpinan, gambaran ini seringkali terbalik. Banyak pemimpin dipuji karena keputusan yang agresif, langkah yang cepat, dan sikap yang terlihat berani mengambil risiko besar. Cerita tentang keberhasilan sering dipenuhi narasi tentang keputusan nekat yang akhirnya berhasil. Risiko dianggap sebagai simbol keberanian, dan pemimpin yang bergerak cepat sering dianggap lebih visioner dibandingkan mereka yang memilih berhenti sejenak untuk mempertimbangkan situasi. Padahal tidak semua risiko layak diambil. Dan tidak semua keputusan cepat adalah keputusan yang tepat. Psikologi daredevil membuat pemimpin mengejar sensasi dalam pengambilan keputusan. Ada dorongan untuk terlihat lebih berani, lebih cepat, dan lebih berbeda dibandingkan orang lain. Dalam lingkungan yang kompetitif, dorongan ini sering terasa seperti bagian dari kepemimpinan yang kuat. Di era AI dan teknologi, dorongan ini bisa menjadi semakin kuat. Sistem analitik yang canggih memberi rasa percaya diri yang besar. Model prediktif menawarkan simulasi masa depan. Dashboard menyajikan data yang terlihat sangat akurat. Dalam kondisi seperti ini, seorang pemimpin bisa merasa memiliki kendali yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Namun rasa percaya diri yang diperkuat oleh teknologi kadang menciptakan ilusi kepastian. Seorang pemimpin bisa merasa bahwa semua risiko telah diperhitungkan hanya karena data terlihat lengkap. Ia bisa merasa bahwa keputusan yang diambil pasti benar karena sistem telah menganalisis berbagai kemungkinan. Padahal realitas tidak selalu bergerak sesuai model. Data membaca pola masa lalu. Algoritma bekerja berdasarkan informasi yang tersedia. Namun dunia nyata sering berubah lebih cepat daripada kemampuan sistem untuk memprediksinya. Di titik inilah keberanian tanpa kendali bisa menyamar sebagai kepemimpinan. Dalam dunia penerbangan, kapten tidak terbang untuk membuktikan sesuatu. Ia terbang untuk menjaga keselamatan. Setiap keputusan diukur bukan dari seberapa berani manuver yang dilakukan, tetapi dari seberapa bertanggung jawab keputusan tersebut terhadap seluruh orang yang berada di dalam pesawat. Kapten memahami bahwa risiko adalah bagian dari perjalanan, tetapi bukan sesuatu yang dimainkan. Ia tidak menghindari risiko sepenuhnya, tetapi juga tidak mencarinya. Ia memahaminya, ia menghitungnya, dan ia memastikan bahwa setiap risiko yang diambil memiliki alasan yang jelas serta sistem yang siap menanganinya. Di era AI, prinsip ini menjadi semakin penting. Teknologi memungkinkan organisasi bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Eksperimen dapat dilakukan dalam waktu singkat. Keputusan dapat diambil hampir secara instan.
Data yang mengalir tanpa henti memberi kesan bahwa setiap langkah dapat dioptimalkan. Namun kecepatan tidak selalu berarti kemajuan. Pemimpin yang bermental daredevil dapat dengan mudah mendorong organisasi ke wilayah yang penuh risiko hanya karena teknologi membuat semuanya terlihat terkendali. Mereka dapat mengambil keputusan besar dengan sangat cepat tanpa memastikan bahwa sistem, tim, dan budaya organisasi benar-benar siap menghadapinya. Kapten berpikir dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya bertanya apakah sebuah keputusan terlihat menarik atau menjanjikan. Ia juga bertanya apakah organisasi siap menanggung konsekuensinya. Ia mempertimbangkan kesiapan tim, ketahanan sistem, dan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Kapten bertanya, apakah tim memahami arah ini? Apakah sistem siap mendukungnya? Apakah ada rencana cadangan jika situasi berubah? Dan mungkin pertanyaan yang paling penting, siapa yang akan menanggung dampaknya jika keputusan ini salah? Keberanian seorang kapten sering terlihat justru ketika ia berkata belum, ketika ia berkata tunggu, atau bahkan ketika ia berkata tidak saat semua orang di sekitarnya mendorong untuk segera maju. Dalam banyak organisasi, keputusan seperti itu sering dianggap terlalu hati-hati. Namun dalam kepemimpinan yang matang, keputusan seperti itu adalah bentuk tanggung jawab. Menjadi kapten berarti memahami bahwa stabilitas sering lebih penting daripada sensasi, bahwa keberhasilan jangka panjang lebih berharga daripada kemenangan sesaat, dan bahwa menjaga sistem tetap sehat sering membutuhkan lebih banyak keberanian daripada mengambil risiko yang terlihat spektakuler. Organisasi tidak membutuhkan pahlawan yang nekat, ia membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga arah, pemimpin yang mampu tetap tenang ketika tekanan meningkat, pemimpin yang mampu menahan diri ketika situasi mendorong keputusan yang impulsif, dan pemimpin yang memahami bahwa keberanian sejati bukanlah tentang seberapa jauh kita berani melompat, tetapi tentang seberapa bertanggung jawab kita menjaga perjalanan. Di era AI, pelajaran ini menjadi semakin relevan. Teknologi akan terus berkembang, sistem akan semakin pintar, kecepatan akan semakin meningkat. Namun di tengah semua itu, kualitas kepemimpinan tetap diukur oleh satu hal yang sama seperti sebelumnya, kemampuan untuk menjaga arah perjalanan dengan kesadaran penuh. Karena pada akhirnya, organisasi tidak membutuhkan daredevil di kokpit, ia membutuhkan kapten. Namun menjadi kapten saja tidak cukup. Pesawat tidak bergerak hanya karena ada kapten di kursinya, ia bergerak karena ada tenaga pendorong yang membuatnya melaju ke depan. Dalam penerbangan, tenaga itu disebut trust. Di episode berikutnya, kita akan membahas trust kepemimpinan, tentang apa yang sebenarnya mendorong organisasi bergerak maju, bagaimana seorang pemimpin menciptakan energi untuk perubahan, dan mengapa arah yang jelas saja tidak cukup tanpa dorongan yang mampu membawa seluruh tim ikut bergerak. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang bukan menjadi daredevil, tetapi menjadi kapten memberi ruang untuk melihat kembali bagaimana kita mengambil keputusan di tengah tekanan untuk bergerak cepat. Dari titik refleksi inilah perjalanan kita berlanjut ke episode berikutnya.